Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar fikih. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang azan dan iqomah. Tapi hari ini Ibu akan membahas tentang azan terlebih dahulu. Azan menurut bahasa artinya suara keras, ajakan, seruan, atau pemberitahuan. Sedangkan menurut istilah, azan artinya seruan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Azan hukumnya sunnah. Azan sebaiknya dibaca dengan suara keras, supaya umat Islam mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Nah, di sini seorang wanita itu tidak boleh menjadi muazin. Yang boleh menjadi muazin itu adalah laki-laki. Azan dikumandangkan sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Nah, selain itu, azan juga biasa dikumandangkan pada saat angin kencang. Ketika hujan ada angin kencang, kita bisa kumandangkan azan. Atau ketika bayi lahir, biasanya seorang bapak ketika bayi lahir mengumandangkan azan di telinga kanannya. Bacaan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibaca 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus lanjut, asyhadu alla ilaha illallah. Dilanjut lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca 2 kali. Terus hayya 'alas shalah. Nah, ini pun dibaca 2 kali. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kecuali Allahu Akbar yang bawah sama la ilaha illallah itu dibacanya 1 kali. Selanjutnya, menjawab lafal azan. Jika kita mendengar lafal azan, disunahkan menjawab dengan lafal yang sedang dikumandangkan muazin. Contoh, muazin melafalkan Allahu Akbar, maka jawabnya Allahu Akbar. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, maka menjawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali pada lafaz berikut, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka menjawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam salat subuh, ketika muazin mengucapkan lafaz as-sholatu khairum minan naum, ada tambahan ketika azan subuh itu ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Nah, bagi yang mendengarkan maka menjawabnya shadaqta wa barorta wa ana minasyahidin wasyakirin. Bisa dipahami ya, jadi ketika azan subuh itu ada perbedaannya. Ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Selanjutnya, setelah mendengar azan, maka kita disunahkan untuk membaca doa. Doanya bagaimana? Doanya
Allahumma robba hadhihi da'watit tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Arhamar Rahimin. Itu doa setelah azan. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi seorang muazin. Apa saja? Yang pertama, harus beragama Islam atau kata lainnya Muslim. Yang kedua, ikhlas. Tidak pamrih, tidak mengharapkan imbalan. Yang ketiga, adil dan amanah. Nah, yang keempat, memiliki suara bagus. Ini diusahakan seorang muazin itu adalah suaranya bagus, supaya orang yang mendengarkannya menjadi semangat untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, yaitu mengetahui waktu sholat. Jadi, azan itu dikumandangkan ketika waktu sholat telah tiba, tidak sembarang waktu. Nah, selanjutnya adalah adab yang harus dilakukan muazin. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi ketika azan kita harus menghadap kiblat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Jadi harus mempunyai wudhu terlebih dahulu. Jangan asal azan. Harus suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, menggunakan pengeras suara supaya orang Islam tahu bahwa waktu sholat telah tiba. Yang keempat, suaranya bagus dan keras supaya menjadi semangat untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, memasukkan ujung jari ke dalam kedua telinga. Jadi ujung jari masukkan ke dalam kedua telinga. Yang keenam, berhenti sebentar ketika membaca kalimat-kalimat azan. Ada waktunya, dikasih waktu sebentar terus dilanjut lagi supaya azannya lebih hikmat atau lebih khusyuk. Yang ketujuh yaitu membaca doa setelah azan. Jadi ketika kita setelah azan dikumandangkan, maka seorang muazin pun disunahkan membaca doa setelah azan. Nah, bisa dipahami? Cukup sekian materi tentang azan. Untuk selanjutnya, kalian menulis rangkuman tentang azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.